Viral di salah satu rumah sakit umum daerah Muna, di mana petugas yang melakukan tindakan operasi sesar saat itu tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Hanya dokter kandungannya saja yang menggunakan gaun bedah, sementara asisten dan instrumentatornya hanya menggunakan handscoon. Dan suhu di atas suhu standar kamar operasi, yakni 25,9 derajat Celcius. Parameter penting dalam standar kamar operasi rumah sakit harus memenuhi standar, mulai dari persyaratan fisik seperti suhu, kelembapan, tekanan udaranya yang positif, dan pencahayaan, hingga prosedur teknis seperti penyaringan udara, kebersihan, dan juga keamanan. Standar ini ditetapkan untuk mencegah infeksi, memastikan kelancaran prosedur, dan menjamin keselamatan pasien dan petugas saat itu. Apa jadinya jika standarisasi ini tidak memenuhi kriteria? Postingan dari dokter kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Muna tersebut saat operasi berlangsung sangat jauh dari kata sesuai dengan standarisasi di kamar operasi. Sehingga dalam hal ini akan berdampak baik itu bagi pasien itu sendiri maupun bagi petugas yang bekerja saat itu. Begini kira-kira postingan dari dokter kandungan tersebut. Mulai dari APD yang tidak lengkap, suhu ruangan yang tidak memenuhi standar, sampai benang operasi yang mudah putus. Saya sudah bekerja lebih kurang 24 tahun di kamar operasi. Saya tidak pernah membayangkan kejadian seperti ini terjadi di rumah sakit umum tersebut. Melalui video ini saya tidak akan banyak berkomentar tentang semua aspek standarisasi di kamar operasi. Hanya beberapa hal yang sudah diposting oleh dokter kandungan tersebut yang tidak memenuhi standarisasi yang akan saya bahas. Biar kita sama-sama tahu kenapa saat operasi harus sesuai dengan standar. Dan karena saya sudah 24 tahun bekerja di kamar operasi, sedikit banyak saya bisa menilai betapa hebatnya tim yang bekerja saat itu. Dengan APD yang tidak memenuhi standar, tetap melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan bayi yang terlilit tali pusat. Lilitan tali pusat pada bayi dalam kandungan ini merupakan indikasi gawat darurat. Terlambat sedikit saja mengambil tindakan, nyawa bayi taruhannya. Makanya saya sangat mengapresiasi tim saat itu, di mana dengan keterbatasan APD tetap melakukan tindakan operasi penyelamatan bayi dengan lilitan tali pusat, dan ternyata sudah KPD 2 hari. Bayi dengan lilitan tali pusat harus dilakukan tindakan operasi sito, apalagi ketuban sudah pecah 2 hari yang lalu. Sito dalam arti kata harus segera dilakukan. Kembali ke postingan dokter kandungan tersebut, ternyata operasi sesar sitonya ada 3 pasien. Sementara paket linen hanya tersedia untuk 2 pasien. Saya akan sedikit menjelaskan tentang linen ini. Dalam satu set linen operasi ini ada 3 gaun bedah, duk penutup pasien, dan juga duk untuk instrumen. Biasanya yang mensterilkan linen dan instrumen ini adalah bagian CSSD. Jika sudah ada jadwal untuk operasi 3 orang, seharusnya bagian CSSD ini sudah punya linen yang standby untuk 3 pasien tersebut, jika memang linennya ada. Jika saat itu linen yang steril hanya 2 paket, maka bagian CSSD masih bisa punya waktu untuk mensterilkan linen untuk 1 pasien yang ketiga. Karena 1 pasien sesar akan membutuhkan waktu operasi sekitar 60-90 menit. Jadi bagian CSSD masih ada waktu untuk mensterilkan linen untuk pasien yang ketiga. Kecuali linen yang
akan disterilkan tidak ada. Begitulah kira-kira. Oke, saya lanjutkan lagi bahas tentang postingan tersebut. Saya mulai dari suhu ruangan. Suhu ruangan saat operasi berlangsung adalah 25,9 derajat Celcius. Suhu tersebut tidak memenuhi standar. Standarisasi suhu ruangan kamar operasi adalah berkisar 19 sampai 24 derajat Celcius. Suhu ini bervariasi sedikit tergantung Permenkes yang dirujuk. Namun umumnya ada di rentang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menjaga kenyamanan. Kenyamanan di sini adalah menyangkut kenyamanan petugas saat operasi berlangsung dan tentunya akan berdampak pada keselamatan pasien. Jika suhunya tidak sesuai standar, kemungkinan saat bekerja tim yang melakukan operasi tersebut akan kepanasan dan petugas akan berkeringat. Dan keringat petugas bisa jatuh ke dalam sayatan operasi. Dan bisa saja keringat tersebut mengandung kuman dan sangat berisiko terjadinya infeksi pada pasien itu sendiri. Apalagi operasi yang dilakukan saat itu adalah operasi besar, yakni operasi sesar. Kemudian saya bahas lagi APD yang digunakan. Di postingan ini sudah tampak bahwa asisten dan instrumentatornya tidak menggunakan APD sesuai standarisasi. Ini sangat berbahaya sekali. Cairan tubuh pasien bisa saja mengenai tubuh atau baju yang digunakan oleh petugas saat itu. Bisa saja saat itu petugasnya lagi mengalami luka goresan dan ternyata cairan tubuh pasien mengenai luka tersebut karena tidak ada perlindungan dari gaun bedah. Dan tidak sedikit petugas di kamar operasi yang terinfeksi hepatitis A bahkan terinfeksi HIV dari pasien. Atau bisa saja baju yang digunakan petugas saat itu terdapat bakteri dan kuman tersebut masuk ke dalam sayatan operasi. Dan ini akan berdampak pada pasien itu sendiri. Standarisasi APD di kamar operasi itu meliputi penutup rambut, masker, pelindung mata, gaun bedah, sarung tangan bedah, dan sepatu khusus yang semuanya harus dikenakan sesuai dengan prosedur untuk mencegah kontaminasi dan menjaga sterilitas. Semua APD ini harus disediakan oleh pihak yang terkait karena APD adalah hak dari pekerja. Penggunaan alat pelindung diri sangat penting untuk melindungi mukosa, mulut, hidung, dan juga mata dari tetesan dan cairan yang terkontaminasi. Untuk penggunaan APD ini saja ada prosedurnya. Jadi ada standar prosedur operasionalnya, tidak asal-asalan, agar kesterilisannya tetap terjaga. Jadi, untuk apa sebenarnya pemakaian APD di kamar operasi? Untuk menciptakan penghalang yang efektif terhadap bakteri, virus, dan cairan tubuh sehingga mencegah terjadinya penularan infeksi baik dari pasien ke tenaga medis maupun dari tenaga kesehatan ke pasien serta melindungi tenaga medis dari potensi yang berbahaya. APD lengkap juga membantu meminimalkan resiko infeksi nasokomial dan memastikan lingkungan bedah yang aman dan steril. Bagaimana dengan benang operasi yang mudah putus? Ini menyangkut dari kualitas benang yang disediakan. Oke teman-teman, demikian sedikit berbagi pengalaman saya selama 24 tahun bekerja di kamar operasi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Bagi teman-teman perawat bedah dimanapun kalian berada, jangan lupa APD adalah hak kita sebagai tenaga pelaksana. Semangat dan semoga pekerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas
akan menuntun kita ke surganya. Amin ya robbal alamin. Tetap sehat. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.